Ya, rem blong kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Rem yang tidak berfungsi secara maksimal menurut konsultan safety driving terjadi karena tidak dilakukannya pengecekan kondisi rem sesuai dengan standar prosedur sebelum berkendara. Lalu bagaimana tips mencegah rem blong? Kita simak laporan koresponden Arman Helmi dan fotojurnalis Yoga Aris Pratama selengkapnya. Kegagalan fungsi rem pada kendaraan roda 4 atau lebih bisa menimpa setiap pengendara yang tidak pernah memeriksa kondisi rem atau mengemudi dengan agresif. Kecelakaan mobil karena rem blong sering kali terjadi, seperti kecelakaan truk yang menewaskan seorang anak di Tangerang, Banten belum lama ini. Untuk mencegah rem blong pada kendaraan roda 4, menurut konsultan safety driving Sony Susmana, pengendara harus memastikan rem dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Nah, sebenarnya apa yang harus diperhatikan sebelum kita jalan? Karena takutnya pada saat sudah jalan, wah kita nggak tahu ternyata ada yang kurang nih misalnya. Wah ini kok remnya kurang pakem nih atau gimana gitu Mas? Jadi gini, salah satu komponen yang bekerja berat di dalam kendaraan adalah ngerem. Ya, sehingga harus memastikan rem ini dalam kondisi prima. Pada kondisi mobil ini, ban depan ini bekerjanya lebih berat. Sehingga kita cukup melihat kaliper yang ada di dalam. Ya. Entah dia sudah kemakan, kemudian atau berpelangi, atau bahkan terlihat di sini kampas remnya sudah mulai tipis. Ya, dari situ kita bisa lihat, oh berarti kondisi remnya masih prima ataupun tidak prima. Sony menambahkan pengendara juga harus mengecek minyak rem apakah wadahnya bocor atau salurannya mampat. Minyak rem seharusnya tidak berkurang kecuali pada saat mengganti sepatu rem. Minyak rem berada dalam wadah plastik transparan agar mudah terlihat ketika berkurang atau berlebih. Penting diperhatikan, wadah minyak rem tidak boleh sering dibuka tutup dan sisa minyak rem yang dibeli sebaiknya tidak disimpan dan digunakan lagi karena akan mengalami oksidasi yang dapat mempengaruhi kualitas minyak rem. Penting sekali seorang pengemudi melakukan orientasi. Orientasi salah satunya terhadap fungsi rem. Jadi jalan pelan-pelan dulu aja selama sepanjang 1 kilometer. Kemudian dicek remnya, apakah ada bunyi-bunyi yang tidak biasa, apakah ada getaran ketika pedal remnya diinjak, atau ada pedal rem yang ketika diinjak keras. Ada juga yang ketika diinjak dia makin lama makin dalam. Atau bahkan mobil-mobil yang sekarang kan teknologinya canggih-canggih. Dia dilengkapi dengan fitur ABS, EBD, BE, dan sebagainya. Nah itu tertera di indikator. Ada nyala, kemudian ada sign dan sebagainya. Itu 5 tanda bahwa rem bermasalah. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan Sigit Krisgiantoro mengatakan, untuk mencegah rem blong, pengemudi harus berhati-hati, terutama saat berada di jalan menurun. Untuk memaksimalkan fungsi rem, pengemudi dapat memindahkan persneling ke gigi yang lebih rendah, diikuti dengan penggunaan rem tangan. Dalam perjalanan, tetap patuhi peraturan lalu lintas. Di antaranya ya rambu-rambu, lampu larangan atau rambu petunjuk. Dan apabila ditemukan rem blong atau kejadian lain di tengah jalan, intinya jangan panik. Tetap tenang, fokus berkendara, dan cari tempat yang aman untuk berhenti di bahu jalan. Demikian. Berkendara, terutama dalam kondisi lalu lintas yang cukup padat, membuat kerja rem kendaraan menjadi berat. Agar fungsi rem tetap maksimal, konsultan safety driving menyarankan agar tidak terlalu sering menginjak rem. Jika harus menginjak rem, lakukanlah perlahan dan tidak tiba-tiba. Untuk perjalanan jauh, sebaiknya kendaraan diistirahatkan setelah 3 jam perjalanan agar kondisi rem tetap prima. Tim Liputan CNN Indonesia.